Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, aku Audara Manisa, tapi biasa dipanggil Aul. Salah satu mahasiswa dari Manarita 5B dengan NIM 0201914396. Jadi teman-teman, hadirnya saya di sini akan membuat tutorial pengenalan software After Effects. Adobe After Effects adalah sebuah software yang sangat profesional untuk kebutuhan motion graphic design. Oke, kita langsung saja ya guys. Pertama, kita buka dulu software After Effects-nya. Kita pilih New Project. Diawali dengan menu bar berisi kumpulan menu untuk mengakses fitur secara garis besar yang berada pada Adobe After Effects. Menu bar terdiri dari File, Edit, Composition, Layer, Effect, Animation, dan sebagainya. Kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu File. Di bagian file ada new project. Fungsinya itu buat bikin project baru. New folder di sini fungsinya buat bikin folder baru. Nah, ada juga save. Save itu menyimpan sementara project yang sedang dibikin. Ada juga save as, sama dengan fungsi save, cuman kita membuat data save baru. Ada import, apabila ingin menambahkan file secara manual ke lembar kerja. Ada juga export, apabila hasil desain teman-teman telah selesai dan ingin menjadikannya dalam bentuk format file, maka teman-teman dapat menggunakan menu export ini. Kita masuk ke bagian yang kedua. Di dalam edit ini ada copy, fungsinya seperti biasa, ada copy paste, kayak gitu. Terus ada duplikat, nah ini juga sama fungsinya dengan copy paste. Ada split layer, memotong layer menjadi dua, jadi bakalan ada dua layer, kayak gitu. Ada preference, mengatur tampilan baik itu warna, pencahayaan, dan lain-lain di After Effects. Ada juga kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu composition. New composition membuat komposisi baru di mana komposisi adalah tahapan awal ketika kita mau mengedit video atau foto. Ada juga composition setting, mengatur ulang settingan pada komposisi, baik itu durasi, frame, kualitas, dan lain-lain. Ada bagian yang keempat itu layer. Nah, kalau layer terus ada bagian new-nya, ada new text, membuat tulisan baru. New solid, solid itu ibarat buku yang masih kosong lalu kita menulis di atasnya. Ada new light, menambahkan efek cahaya. Ada new camera, memberi efek kamera 3D atau merubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ada juga new adjustment layer, di mana alat bantu juga dalam After Effects. Kita masuk ke bagian kelima, ada efek. Jadi di sini teman-teman bisa memilih efek-efek mana saja yang akan teman-teman gunakan. Terus ada animation. Di animation ini ada convert audio to keyframes. Audio bakal diubah jadi alur frame. Ada juga add expression, memasukkan ekspresi pada video atau efek. Bagian view, nah untuk view, tempat file source dan juga tampilan efek yang akan dimunculkan di video. Ini adalah tempat semua import komposisi, video, audio, grafik, dan lain-lain. Nah, ada window. Nah, terakhir nih teman-teman, window menampilkan panel apa saja yang kita pakai di After Effects. Salah satu bagian terpenting dari Adobe After Effects adalah toolbar. Sama halnya di dalam Photoshop, toolbar AE berfungsi untuk mengedit video di dalam After Effects. Mengedit di sini contohnya seperti menambah teks, menghapus bagian video, menandai dengan pen tool, dan sebagainya. Secara umum, toolbar terdiri dari selection, hand tool, brush, rotation, zoom, text, shapes, clone, dan fitur lainnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada selection tool. Difungsikan untuk memilih, menggeser, serta menggulung layar bar yang ada di tampilan panel. Yang kedua ada hand tool untuk menggeser area panel yang tersembunyi pada saat diperbesar melebihi ukuran panel. Yang ketiga ada zoom. Nah, zoom ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen pada lembar kerja teman-teman. Nah, yang keempat ada rotation tool sebagai pemutar untuk merubah rotasi dari objek. Nah, yang keenam ada pen behind atau anchor point berfungsi untuk memindahkan titik tumpuan dari sebuah objek. Yang ketujuh ada mask and shape tool, digunakan untuk membuat shape seperti persegi, lingkaran, bintang, dan lain-lain, serta untuk membuat masking dengan cara double klik pada shape yang diinginkan. Yang kedelapan ada pen dan draw tool.
tool yang dapat digunakan untuk membuat dan menggambar. Yang ke-9 ada type tool, digunakan untuk membuat sebuah teks pada composition panel, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Yang ke-10 ada brush, digunakan untuk menggoreskan sebuah warna pada layer yang teman-teman inginkan. Yang ke-11 ada clone stamp, berfungsi untuk menyalin sebuah gambar dari layer satu ke layer yang lain. Yang ke-12 ada eraser tool, digunakan untuk menghapus isi dari sebuah layer. Yang ke-13 ada roto brush tool. Tool ini biasa digunakan untuk mengisolasi sebuah objek yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke library atau project media. Nah, di mana fungsinya adalah tempat file search dan juga tampilan efek yang akan dimunculkan di video. Ini adalah semua import komposisi, video, audio, grafik, dan lain-lain. Lalu teman-teman ada composition preview di mana fungsinya adalah menampilkan isi frame untuk komposisi yang dipilih. Kita masuk ke layer digunakan dalam mengedit video serta memberikan permainan layer mode, blend mode, maupun masking untuk menggabungkan dua gambar atau lebih sehingga terlihat menjadi satu tampilan animasi. Untuk tampilan sendiri, fungsinya adalah menampilkan durasi panjang video serta tampilan layer dan keyframe. Nah teman-teman, kita masuk ke bagian bagaimana sih cara membuat project baru atau composition baru. Nah pertama caranya yaitu kita klik dulu new composition-nya. Teman-teman bisa mengubah nama composition lalu pilih oke deh. Kita coba menambah solid color. Nah caranya yaitu klik kanan pada timeline, lalu pilih new kemudian solid color. Lalu pilih warna sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Di sini kita pilih warna putih aja. Kemudian, kalau kita mau menambah teks, ada dua langkah nih guys. Langkah pertama sama seperti tadi, klik kanan pada timeline, lalu pilih new, kemudian add text. Langkah kedua, kalian tinggal pilih di toolbar dengan lambang T. Setelah itu, bisa deh menuliskan teks apa yang kalian inginkan. Kalau mau memindahkan posisi teks, kita pilih selection tool dulu. Klik pada teks, lalu diarahkan ke tempat yang diinginkan. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, maupun di tengah. Lanjut ke tahapan selanjutnya, kita bakal menambahkan shape. Sama seperti tadi teman-teman, ada dua cara juga. Yang pertama, klik kanan pada timeline, lalu pilih new, kemudian shape layer. Lalu kita klik shape di composition preview. Nah, cara kedua bisa langsung dari toolbar. Jika kita ingin menambahkan gambar, yang kita lakukan adalah import foto di bagian file, lalu tekan import, pilih file, lalu cari file yang diinginkan. Tapi, jika teman-teman ingin lebih mudah dan lebih efisien, kita bisa drag and drop saja foto ke software AE-nya. Nah, kita masuk ke pengaturan durasi pada layer. Klik layer yang ingin diatur durasinya. Kemudian, arahkan kursor ke bagian ujung layer sampai kursor berubah menjadi panah 2. Tekan, lalu tahan layernya, kemudian geser sesuai dengan durasi yang diinginkan. Jika teman-teman ingin memindahkan layernya, bisa dengan menggeser layer tersebut. Nah teman-teman, kita lanjut cara mengatur transform ya. Sebelum itu, di transform terdiri dari anchor point, position, scale, rotation, dan opacity. Anchor point merupakan titik pusat dari sebuah objek. Position untuk memindahkan posisi objek berdasarkan garis X maupun Y. Scale untuk mengatur ukuran suatu objek. Rotation untuk memutar objek. Opacity untuk mengatur transparansi suatu objek. Setelah itu, kita bakal mengatur keyframe. Keyframe itu gunanya untuk menganimasikan objek yang dipilih. Contohnya seperti ini. Misal, kita ingin menganimasikan posisi objek. Pertama, atur time indicator terlebih dahulu sesuai dengan yang diinginkan. Setelah menemukan tempat yang cocok, klik keyframe position. Setelah itu, geser time indicator lagi, lalu geser objek ke tempat yang teman-teman inginkan. Hal ini berlaku juga pada scale, rotation, dan lain-lain.
Oke guys, kita masuk tahapan terakhir nih, yaitu ekspor. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke file, lalu pilih export, add to render queue. Kemudian, di bagian render queue ini, klik output to untuk menyimpan file di tempat yang diinginkan, seperti dokumen. Setelah itu, tekan OK dan jangan lupa tekan render. Tetapi, format file ini adalah .avi. Nah, misal teman-teman ingin merender dengan format MP4, bisa menggunakan Adobe Media Encoder. Nah teman-teman, tadi itu merupakan tutorial penggunaan Adobe After Effects. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye!